Nah, di luar gelap, Hmm, Indonesia gelap. Kalau hmm. dunia saham, warnanya apa nih Dunia sekarang? saham orang lain gelap, saham saya untungnya terang. Jadi sebenarnya 2 bulan ini tuh saya juga udah untung banyak banget, tapi rata-rata dari saham backdoor. Hai, Chonomics di sini. Apa kabarnya di sana? Dan sekarang saya sudah bersama dengan Andre Hakim. Udah tahu dong kalau udah ada Andre Hakim kita mau ngapain ya kan? Apa yang Ngomongin mau saham lagi ya. Thank you topiknya? nih. Ya, udah diundang yang kedua kalinya ya ke sini ya. Thank you juga ya Luar Andre biasa. udah mau datang ke sini Hmm. di tengah situasi Indonesia yang sedang gelap. Ya kan? Nah, Sekarang tuh lagi rame memang Indonesia di luar gelap. gelap sih, ya kan. Nah, di luar gelap, Hmm. Indonesia gelap. Kalau Hmm. dunia saham, warnanya apa nih Dunia sekarang? saham orang lain gelap, saham saya untungnya terang. Oh, aku kira merah membara dunia saham sekarang. Kira-kira gimana nih situasinya di tengah Indonesia gelap dan ya berbagai situasi Eh, Indonesia saat ini lah ya. Dunia saham tuh kayak gimana? Memang kalau dari segi makroekonomik sekarang memang lagi kurang ya, kurang bagus karena kalau saya bandingkan saham sekarang ya 100 hari Prabowo sama sebelumnya tuh bisnis tuh agak stabil. Sekarang itu karena mungkin baru perubahan gitu ya, baru pergantian pemerintah. Jadi ya gejolaknya memang naik turun gitu loh. Jadi termasuk di saham pun IHSG udah turun ya dari 7.900 ke 6.500. Jadi Ya, turunnya lumayan dalam sih ya sih. Jadi gitu. bikin kekhawatiran juga ya Betul, sebenarnya buat betul, para betul, pelaku saham ini. betul. Dan selain rame hashtag Indonesia gelap, Hmm. juga rame juga tuh hashtag tarik dana Tarik dari dan Antara itu. bank-bank Oh, iya bank-bank iya, Bank BUMN. BUMN, Ya kan itu betul, lagi betul. rame tuh. Betul. Gimana ya impactnya terhadap saham-saham perusahaan bank BUMN ini? Yang terimpact sebenarnya paling terimpact itu bank-bank BUMN ya. Karena kan gara-gara isu Danantara ini dia mau pakai apa? Hasil dividen dari perusahaan-perusahaan bank gitu loh. Dari Mandiri, BNI, BRI. Nah, tadinya misalnya dana dividen ini kan bisa dipakai buat pengembangan banknya jadi lebih besar. Nah, sekarang itu banknya itu jadinya dikelola di Danantara ini buat pembangunan proyek-proyek pemerintah. Nah, yang ditakutkan sama masyarakat itu takutnya dikelolanya nggak baik gitu loh. Kan soalnya yang udah-udah kan ada Asabri, Jiwasraya itu kan semuanya kolaps gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ya masyarakat agak sedikit takut aja gitu. Takut dikelolanya dengan tidak benar gitu loh. Jadinya takutnya ya duitnya hilang atau rugi atau apa seperti itu sih. Kalau di elaborate lagi, jadi ada kekhawatiran apa aja sih? Nah, Kan kita takut nih, kekhawatirannya jadinya kekhawatiran kayak saham-saham apa? perbankan tuh pada turun, pada crash gitu loh. Eh, karena tahu memang akan ada Ada dikelola ya dikelola Danantara ini ini ya. gitu loh. Karena kan sebenarnya kan saham perusahaan dengan fundamental perusahaan real kan dia saling tarik menarik gitu loh. Jadi kalau misalnya perusahaannya sedang tidak baik-baik aja, otomatis sahamnya tidak baik-baik aja gitu. Mhm. Tapi bahaya nggak sih dengan adanya ajakan tarik dana dari Eh bank-bank BUMN ini? Menurut saya sih Buat harusnya ini ya, buat dunia saham. Oke, buat dunia saham dulu deh. Bahaya nggak? kalau dunia saham, kalau saya sih ya kalau misalnya kita tidak nyaman gitu ya, ya kita bisa tarik, kita bisa pindah ke saham-saham lain ya, yang mungkin yang kita nyaman gitu. Karena kita berinvestasi itu sebenarnya harus nyaman. Kalau kita udah nggak nyaman, itu harus kita jual sebenarnya. Atau eh, misalnya sekarang nih perbankan ini memang lagi turun. Justru sebenarnya turun itu juga ada kemungkinan kita bisa masuk juga, kita bisa beli. Jadi kita bisa dapat di harga yang murah sebenarnya. Gitu. Karena kalau dari segi perbankan itu walaupun misalnya saham-saham yang lain kolaps gitu ya, tapi kalau perbankan itu menurut saya itu saham yang paling aman sih. Gitu. Jadi dia walaupun turun tapi pasti nanti dia bounce back sih gitu. Ya, ya, Cuman ya. kalau nggak nyaman memang ya boleh dipindahkan ke saham lain. Kan banyak pilihan ya, ada 900 pilihan saham gitu loh. Sebagai pelaku saham, seberapa nggak nyaman nih dengan situasi di mana akan ada Danantara yang mengelola bank-bank BUMN yang di mana ini sahamnya termasuk the big four loh, Yes, ya the kan, big four, bank-bank the big four. BUMN-nya ini. Nah, kalau dari saya misalnya yang sekarang isu yang ramai kan misalnya orang tarik dananya dari bank-bank BUMN ya. Berarti kalau gitu kita beli aja saham Bank BCA gitu kan. Beli kompetitornya gitu kan.
Artinya kalau dia dari sini kan otomatis masuknya ke sebelah sini gitu ya. Udah kita tinggal masuk aja ke sebelah sini gitu. Kalau saya sih tinggal ini aja, kita tinggal ya cari penggantinya aja yang lebih baik gitu. Oke. Karena pilihan kan banyak. Cuman maksudnya seberapa nggak nyamannya itu ke depannya akan gimana sih kalau menurut Kalau dari segi Kak Andri? investor itu sebenarnya sekarang tuh di dunia bisnis itu lagi banyak ketidakpastian sih kalau menurut saya. Kalau misalnya di masa sebelumnya ya, itu dari 2019, 20, 21, 22, 23, 24 itu bisnis itu sangat stabil gitu loh. Makanya saham itu bullish banget di era Jokowi, itu saham sangat bullish karena pengusaha-pengusaha itu mereka bisa fokus membesarkan perusahaannya gitu loh. Nggak ada masalah. Kalau sekarang ini belakangan banyak ada yang dijegal sana dijegal sini, jadinya ya dari segi perusahaannya juga dia tahan-tahan ekspansinya gitu loh karena lagi banyak masalah. Nah dari investor juga jadinya wait and see dulu nih, jangan masuk dulu, jangan beli dulu sahamnya. Jadi akhirnya semuanya nggak bergerak ekonominya gitu loh. Buying power di bawahnya nggak bergerak seperti itu. Walaupun sebenarnya fundamental dari perusahaan-perusahaan, balik lagi ya kalau misalnya kita ngomongin saham perusahaan yang ada di Danantara itu kan sebenarnya fundamentalnya juga kuat-kuat aja kan. Nah, tapi tetap itu tidak memberikan kenyamanan. Ya, yang ditakutkan sama masyarakat itu dananya itu tidak dikelola dengan baik. Karena tuh dananya ini yang kelola itu diawasi sama ormas-ormas keagamaan. Gitu loh. Jadi orang agak takut. Harusnya tuh kan dikelola sama orang yang ahli di bidang investasi, di bidang keuangan. Tapi kok ini malah yang ikut serta ormas keagamaan gitu kan. Kan nggak berhubungan seperti itu. Itu yang ditakutkan masyarakat sih, seperti itu. Ya, dan juga para Gitu. pelaku saham lah ya. Ya, betul. Contohnya Andri Hakim ini. Betul. Terus udah gitu ya jadi banyak lah isu-isu yang dinamika politik yang merubah lah bisnis-bisnis, jadi sekarang semua orang wait and see gitu. Jadi kekhawatirannya itu tuh lebih ke bawahnya, jadi pengennya wait and see Wait and aja see. ya. Termasuk juga ini dana-dana pembangunan kan sekarang dikurangin kan untuk makan bergizi Yes, kan. efisiensi anggaran. Efisiensi, yes. Nah karena anggaran-anggaran dikeluarin otomatis kan pembangunan berkurang. Tadinya misalnya ada pembangunan infrastruktur jadi berkurang. Misalnya tadinya ada pembangunan IKN dikurangin. Nah dana-dana ini kan sebenarnya lari kemana-mana gitu. Misalnya tadinya ada kontraktor beli spare, beli kendaraan, beli ini. Nah semua ini kan jadinya berkurang. Gitu. Jadinya efeknya domino lah kemana-mana gitu. Jadi semua bisnis jadi lagi lesu gitu loh. Karena duitnya itu nggak mengalir ke bawah gitu loh, mengalirnya ke buat makanan, ke makanan. Nah sebenarnya ide makan bergizi gratis itu bagus, cuman harus tepat sasaran menurut saya. Nah saat ini kayaknya belum tepat sasaran aja gitu loh. Karena Indonesia itu salah satu negara dengan penduduk keempat terbanyak di dunia, dan kita mau kasih makan kan butuh uangnya banyak gitu loh. Dari Sabang sampai Merauke, pulaunya juga banyak banget lagi kan. Logistiknya juga susah. Jadi itu biayanya banyak banget gitu loh. Nah semua biayanya diefisiensikan ke sini ya jadinya pengusaha-pengusaha jadi bisnisnya lebih sepi lah dibanding pembangunan sebelumnya. Jadi Gitu. kebijakan-kebijakan selama 100 hari Presiden Prabowo ini gebrakan-gebrakannya itu kali ya yang bikin kayaknya dari awal tahun kan fenomenanya Iya, tuh betul. pasar saham tuh Turun langsung, turun. terus. Jadi sebenarnya idenya bagus tapi harus tepat sasaran aja sebenarnya. Karena nggak tepat sasaran ya akhirnya pebisnis semua makanya bisnis sepi gitu loh. Karena ya dananya nggak turun karena pembangunan kan dikurangin biayanya. Lalu investor juga wait and see gitu loh. Karena bisnis ini kan berdampak ke investasi juga, ke saham juga. Ya jadi semuanya terdampak gitu. Nah ini kan jadi bikin kebingungan juga ya buat Yes. para pelaku saham. Betul. Tadi kan kalau misalnya emang masih niat buat di saham perbankan, perusahaan perbankan, mungkin sekarang carinya yang non Saham-saham yang BUMN lain lah. Yes, lah ya. betul. Kayak misalnya tadi kan BCA. Yes. Tapi kalau misalnya perusahaan selain perbankan yang ada di BUMN itu juga masih menarik nggak sih buat para pelaku saham ini? Yang bukan perbankan tapi masih termasuk dalam BUMN ya? Kalau masih dalam BUMN, jujur memang saya kurang suka sih saham-saham BUMN. Saya lebih suka saham-saham swasta. Dari dulu saya untung besar tuh dari saham-saham swasta soalnya.
gitu. Kenapa tuh? Saham-saham BUMN itu bagus kalau kita misalnya lebih fokus mengejar dividen, itu bagus karena mereka biasanya membagikan dividen sangat besar. Tapi kalau perusahaan swasta itu kalau kita carinya pertumbuhan, growth, biasanya growth di perusahaan swasta itu lebih besar. Mungkin karena perusahaan swasta itu mereka lebih cepat ya, lebih satset gitu loh. Lebih cepat kerjanya karena mereka kan bener-bener profit oriented ya. Kalau BUMN itu terkenal lebih santai gitu, banyak meetingnya gitu kan biasanya Oke. gitu. Apalagi dengan adanya ketidakpastian saat ini ya, kayaknya emang kurang menjadi primadona berarti ya. Yes betul. Jadi tapi Saham-saham itu. saham yang bagus tetap ada kok gitu. Contohnya hari ini sampai 2 bulan ini juga saya masih untung juga. Memang ada yang rugi, ada saham contohnya dari saham Pani saya ruginya banyak lah. Mungkin ruginya juga udah ratusan miliar dari saham Pani doang tuh. Tapi saham yang lainnya saya untung gitu. Jadi bisa di cover sama saham yang lain gitu. Jadi yang bagus tetap ada. Ya, cuman kalau ngelihat situasinya sekarang itu kan lagi banyak yang anjlok ya, harga saham tuh diskon besar-besaran gitu ya. Betul. Gimana ya? Apakah jadi ada kekhawatiran nanti mungkin nggak sih itu malah akan dimanfaatkan juga gitu oleh pihak asing melihat momentum ini gitu, dan ya jadi ujung-ujungnya malah pihak asing yang punya banyak kepemilikannya daripada lokalnya sendiri. Bisa aja. Jadi asing itu kan mereka emang dananya banyak ya. Dia lihat kalau ini udah bottom banget pasti dia mulai masuk. Tapi mungkin masuknya nggak langsung ya. Mungkin dia masuknya bertahap, nyicil gitu loh. Gitu. Cuman sekarang kalau dari mata orang asing Indonesia itu sekarang kurang menarik memang. Jadi kita lihatnya dari MSCI aja. MSCI itu kayak indeks di Amerika ya. Bobot indeks MSCI itu dulu ya tahun lalu itu untuk Indonesia itu 2,2% bobot yang diinvestasikan. Sekarang itu turun tinggal sisa 1,5%. Jadi banyak perusahaan Indonesia itu dikeluarkan. Sekarang tinggal belasan perusahaan doang yang bisa masuk MSCI. Tuh, jadi Indonesia sekarang lagi kurang menarik. Jadi buat orang asing tuh sekarang yang menarik itu lebih ke India dan China. Oh, Seperti itu. Justru kayak gitu ya. Betul. Jadi mereka pindah, switching gitu loh. Oh, Indonesia lagi jelek nih, ekonominya lagi nggak stabil, nggak jelas. Ya dia pindah dulu ke India, dia pindah dulu ke China gitu loh. Oh, berarti tapi emang bener ya, sekarang banyak pihak asing lagi narik-narikin Benar, dananya tarik dana. dari Betul. Indonesia. Itu yang mengakibatkan saham perbankan dan di Indonesia itu banyak yang crash. Makanya IHSG-nya dari 7.900 tuh drop ke 6.500 tuh karena uang semua ditarik sama mereka. Jadinya turun semua gitu. Waduh. Jadi saham itu kan jual beli, kalau banyak yang beli ya sahamnya naik, kalau banyak yang jual sahamnya turun. Nah, jadi penurunan itu karena semua investor tarik uang. Mereka pegang cash. Nah, tersisa Gitu. lah nih kita. Iya, tersisa lah. Lokal Orang-orang ini. yang nyangkut ya. Jadi investor dadakan gitu karena nyangkut kan. Gimana nih Gitu. buat yang investor dadakan ya mungkin baru nyoba di awal tahun, Betul. tapi udah ngos-ngosan gitu Iya. kayak sekarang. Nah, terus udah gitu mungkin ada lagi ketakutan banyak pengusaha itu premanismenya ya. Belakangan itu ormas-ormas kan mulai rame lagi. Misalnya dulu pas zaman Jokowi 10 tahun kan ormas-ormas ini semua udah sepi nih. Nggak boleh aktif lah. Sekarang nih mereka mulai muncul lagi gitu loh. Contohnya misalnya ada satu kawasan industri itu investor-investor dari Cina, dari Jepang itu dia invest besar-besaran triliunan, akhirnya mereka cabut nggak jadi invest karena mereka baru taruh konstruksi, baru mau mulai bangun dimintain uang, dipalak segala macam, akhirnya capek, mereka lari gitu loh. Waduh. Nah, jadi itulah semua domino ini. Nah, jadi tugas pemerintah itu lumayan banyak, dia harus bikin semua ini kondusif dan stabil sampai orang tuh nyaman mau invest uang gitu loh. Iya. Itu PR-nya gitu loh. Apalagi sekarang kan banyak banget tuh situasinya Indonesia gelap, Yes, kabur aja kabur dulu aja dulu, gitu. betul, Belum lagi betul. sekarang nambah lagi Betul, tarik dana betul, dari betul. bank BUMN itu kan, Betul, karena betul. Danantara. Efisiensi Betul. anggaran pun ternyata juga berpengaruh ya akhirnya. Iya betul semua. Ya jadi ini domino lah kemana-mana gitu loh. Jadi sebenarnya ide-ide ini semua bagus sih. Kayak contohnya ide Danantara, makan siang gratis. Semuanya ini ide dari pemerintah menurut saya semuanya bagus. Cuman dia harus dikelola sama orang yang bagus dan meyakinkan. Jadi tuh ini tepat sasaran gitu loh. Karena kalau idenya bagus tapi tidak tepat sasaran kan
jadi cuma buang-buang uang doang, Yes. seperti itu. Nah itu yang dilihat sama investor, cuman Oke. buang-buang uang gitu. Oke, satu sisi kan ya kita lagi masih wait and see ya nih Yes, kebijakan betul, pemerintah. betul. Harapannya jangan ada gebrakan Betul, gimana-gimana betul, lagi. betul, betul. Terus kita sebagai pelaku saham gimana nih memaintain Eh, uang-uang kita di saham-saham yang harus kok lebih merah mulu nih? lebih konservatif sekarang. Jadi nggak bisa lebih kayak jor-joran seperti tahun lalu. Mungkin sekarang lebih konservatif. Lebih kita harus lihat cari yang aman-aman lah, seperti itu, perusahaan-perusahaan yang aman gitu loh. Kalau saya memang fokusnya tuh di saham-saham backdoor. Saham-saham backdoor itu saham-saham yang diakuisisi gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak nyaman, ya mendingan tarik dulu, pegang cash juga nggak apa-apa, seperti itu. Jadi dengan kata lain bukan saatnya untuk FOMO ya sekarang. Yes, Kayak benar-benar bukan. harus cari yang fundamentalnya Betul, tuh fundamentalnya kuat gitu. banget. Bahkan di penurunan ini dia saham kan banyak turun nih. Nah di penurunan ini tapi fundamental dia tetap kuat. Nah disitulah kita beli. Tuh, contoh misalnya gara-gara the big four tadi turun, saham BCA, Mandiri, BRI turun, otomatis BCA juga turun. Padahal BCA kan tidak terdampak dari ini. Nah mungkin kita boleh masuknya ke BCA. Seperti itu. Oke. Jadi cari yang fundamentalnya kuat. Fundamentalnya kuat. Terus ya kayaknya yang non BUMN ya. Yes, lebih buat tenang ya. lebih Seperti tenang itu. karena nggak terini juga oleh kebijakan-kebijakan yang Iya, tapi jangan BUMN-nya yang tiba-tiba. kena ini ya, kena hajar sama pemerintah, itu juga sama juga. Gitu. maksudnya yang jangan taruh di situ gitu atau Ya gimana? carinya yang perusahaannya aman-aman aja lah, nggak ada konflik-konflik Oh seperti iya, itu. ya balik lagi Iya. ya intinya fundamentalnya itu juga harus Yes, kuat harus banget kuat, harus kan kuat, betul, dari betul, situ. betul. Oke, pengen tahu deh portofolio terbesarnya Andri sekarang tuh lagi naruh saham di mana nih yang sangat menguntungkan? Tadi Sebenarnya- kan katanya datang ke sini happy nih. Kalau portfolio terbesar saya tuh sebenarnya di Pani, di saham Pantai Indah Kapuk. Saya bukan karena saya masuk uangnya besar, bukan. Dulu saya masuk uangnya kecil, ya. Tapi karena saya belinya tuh di harganya bawah banget. Dulu waktu perusahaan ini masih jelek, awalnya tuh dia dulu perusahaan kaleng, diakuisisi sama Agung Sedayu jadi Pantai Indah Kapuk. Nah saya dulu belinya pas dia masih perusahaan kaleng, gitu loh. Itu harganya 700-an perak. Nah jadi saya taruh uang di situ, jadi sekarang jadi gede gitu. Nah pas kan tertingginya dia sempat ke 19.000 ya. Nah karena banyak isu-isu belakangan ini pagar laut lah dan lain-lain ya. Jadi ya sahamnya sekarang turun di 12.000 gitu lah. Nah penurunan itu ya saya hilang uang lumayan banyak lah, ratusan lah. Tapi saya tetap hold gitu. Oh tetap Saya taruh di sana. Tetap di sana karena saya yakin ya fundamentalnya masih kuat gitu loh. Oke, Gitu. jadi kapan nih kira-kira naik ke atas 15.000 Naik nih ke atas paninya lagi nih? ya mungkin kita tunggu sampai akhir tahun kali ya. Karena biasa tunggu dia ada corporate action gitu loh. Misalnya tunggu dia bagi dividen atau tunggu dia misalnya ada corporate action seperti trade issue, masukin lahan baru. Nah, itu biasa sahamnya bakal naik. Oke. Gitu. Jadi sekarang cuma bisa sebagai investor cuma bisa wait and see doang gitu loh. Iya sih. Terus ada lagi sebenarnya yang jadi bahan perbincangan itu adalah saham dari perusahaannya Prajogo Pangestu ya. Oh Kan iya. ada apa Brand. tuh PTRO, PTRO, Cuan, brand, cuan iya. brand. Itu pandangannya gimana? Kalau dari PTRO brand cuan, saya paling suka sih PTRO ya. Karena fundamentalnya itu paling mateng dibandingkan yang lain. Ini mungkin preference saja ya. Kayak ada orang sukanya makan bakmi, spaghetti gitu. Ya, saya preference-nya PTRO. Gitu loh. Nah, kenapa mereka kemarin semuanya anjlok turun ya? Itu karena mereka itu ditolak masuk MSCI. Gitu loh. Jadinya mereka semua crash koreksi seperti itu. Tapi itu apakah juga jadi salah satu saham yang punya fundamental kuat dan bisa jadi dipertimbangkan? Yang mungkin yang menarik dari tiga ini yang paling saya pertimbangkan mungkin lebih ke PTRO ya. PTRO karena PTRO itu misalnya sekarang di harga 3.000-an. Dia kalau misalnya dia mau target masuk MSCI dia harus ke angka 9.000 sampai 10.000. Jadi dia masih bisa naik 2 sampai 3 kali lipat lagi dari harga sekarang. Ya. Gitu. Saya jadi lihat bacanya seperti itu. Oke. Jadi saya lihat potensi kenaikannya seperti itu. Nah, jadi kalau dari situ PTRO paling menarik.
Kalau yang Agung Sedayu Group tadi ya, Lagi kita Pani, akan ya. nunggu sampai akhir tahun gitu. Iya, sekarang banyak sebenarnya sih sekarang masalah-masalahnya semua udah beres ya. Kalau saya lihat tadinya misalnya masalah soal pagar laut gitu, tapi ternyata terbukti kan pagar lautnya bukan dari pihak Agung Sedayu yang bikin, jadi udah beres gitu. Bahkan udah dicabut juga kan, udah apa yang mau udah nggak bisa dipermasalahkan gitu loh. Lalu misalnya yang sertifikat di laut juga kan udah diserahkan gitu loh ke pemerintah juga. Jadi sebenarnya masalah sih sudah beres. Itu cuman banyak ini ya, banyak pihak-pihak ormas dari ini yang ya cari-cari masalah lah, jadinya sahamnya jadinya nggak stabil gitu loh. Jadi saham buat stabil itu kan harus tenang dia, nggak boleh ada berita buruk. Walaupun sebenarnya fundamental perusahaannya sebenarnya tidak berubah, nggak ada masalah gitu loh. Cuman karena sekarang ini terlalu gampang orang mau bikin sesuatu viral. Tinggal dia bikin YouTube kecil-kecilan, bikin Instagram, udah bisa bikin rame gitu loh. Iya sih. Gitu. Untuk langsung ngejatuhin gitu ya. Ngejatuhin, betul. Nah jadi itulah mereka lagi bermasalah di sana aja gitu loh. Oke. Tapi kalau secara fundamental nggak ada yang berubah. Jadi makanya pas turun kemarin 10.000 ya mungkin waktunya beli pas turun. Oke, jadi buat Gitu. yang Pani udahlah tenang dulu aja ya. Tenang dulu aja. Bahkan Andri tetap masih hold ya. Kalau di saya situ sih ya? hold gitu. Tapi kalau nggak nyaman gitu jangan, kan bisa masuk ya ke balik saham yang lagi. lain kan. Kan bursa saham ada 900 emiten. Kalau nggak suka makan yang ini bisa makan yang lain gitu loh. Yes. Gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang lain. Terus yang sempat ramai tadi kita sempat ngobrol juga tentang wifi ya. Tentang wifi, iya. Itu gimana tuh? Itu mungkin rame karena baru salah satu yang akuisisi kan adiknya Pak Prabowo ya, Hashim ya. Jadinya rame gitu loh. Ya kalau saya sih itu ya mungkin lebih cocok untuk saham trading kali ya. Jadi kalau udah untung ya mungkin boleh di take profit, di realize. Itu kan rencananya mereka mau bikin jalur wifi di pinggir jalan kereta ya. Gitu rencananya, plannya seperti itu. Oke, jadi emang masih harus, kalau itu ya tadi ya kayak trading aja ya. Iya, Kalau udah untung trading mending aja, buru-buru udah. aja Iya. ambil. Tapi tergantung balik ke masing-masing ya. Setiap orang kan cara melihat perusahaan itu berbeda-beda ya. Kalau saya itu membedakan perusahaan itu jadi dua. Gimana Satu saham yang menurut saya ini saham trading, satu saham investing. Namanya saham investing itu dia harus bertumbuh, harus earning per share-nya bertumbuh, dia harus ada growth, dia harus ada story, dia harus ada ekspansi terus. Nah ada satu lagi itu perusahaan yang kayak begitu-begitu aja, gitu loh. Tidak, pertumbuhannya ada tapi nggak signifikan, kadang naik, kadang turun. Nah kalau saham seperti ini biasa saya trading, udah untung saya jual. Karena kalau nggak dijual dia balik lagi ke awal, gitu loh. Jadi dia tuh kalau kita lihat grafik chartnya tuh dia sideways, naik turun kayak gunung gitu loh. Oke. Kalau misalnya dia udah naik tapi kita nggak jual nih, dia balik lagi turun ke awal. Jadi kita cuma buang-buang waktu, gitu. Jadi tergantung nih kita menilainya saham ini untuk saham trading atau saham invest. Oke. Jadi saya tuh bukan yang jalur yang kayak trading semua saham tuh buat trading, enggak. Saya juga bukan jalur yang semua saham itu buat invest. Saya tuh bisa dua-duanya gitu loh. Tergantung emiten ini sebagus apa. Kalau dia bagus banget, fundamentalnya kuat, ya saya buat invest. Kalau dia fundamentalnya biasa-biasa aja, saya buat trading. Oke, Cari berarti momentum. lihat fundamentalnya lagi. Yes, Kisi-kisi betul. dong. Yang menguntungkan di trading Menguntungkan ya. apa nih yang terbaru? Kisi-kisinya. Jadi sebenarnya 2 bulan ini tuh saya juga udah untung banyak banget. Tapi rata-rata dari saham backdoor. Oke, apa tuh? Jadi backdoor itu adalah saham yang tadinya misal kalau satu perusahaan dia bagus nih perusahaannya, terus tadinya dia private nih, dia kan bisa listing kan jadi IPO. Nah itu namanya dia IPO normal. Nah kalau backdoor itu dia nggak IPO normal, jadi perusahaan ini udah ada nih di bursa, tapi dia udah mati. Nah karena si perusahaan ini mau IPO, daripada dia IPO normal kan lama, butuh waktu mungkin 6 bulan sampai setahun ya. Ya dia akuisisi aja perusahaan ini. Jadi langsung otomatis dia IPO. Namanya backdoor. Backdoor itu lewat jalur belakang, lebih cepat. Oke. Gitu loh. Contohnya kisi-kisinya Contohnya boleh misalnya nggak nih? kayak saya mau datang ke sini, kalau saya lewat jalur depan kan mungkin rame, macet, banyak yang ngantri. Tapi kalau misalnya saya lewat jalur belakang kan lebih cepat. Gitu. Langsung masuk, langsung naik gitu loh.
langsung cepet nyampe. Kisi-kisi Perusahaannya ya. Perusahaannya Beberapa yang udah kasih saya untung banyak mungkin ada satu depannya P gitu Widih, ya. itu depannya P. ya. Ini buat trading Backdoor. Ini masih yang trading Ini buat atau yang invest. invest? Oh ini Buat invest ya, invest, yang yes. jangka panjang Jadi gitu ya. saham backdoor itu saya beli, saya tunggu sampai dia naik tinggi. Nah rata-rata saham yang kasih saya keuntungan besar itu saham-saham backdoor. Contohnya misalnya kalau kita, nah cuman ini nggak semua orang, saya dikatain orang tuh sesat. Jadi ada orang bilang, ini Ko Andri ini sesat, beli saham itu PI-nya gede, BEV-nya gede gitu ya. Kalau orang yang fundamentalis gitu ya, PI-nya gede. Nah sekarang begini, kalau misalnya kita beli saham yang fundamental, yang PI-nya kecil. Misalnya PI-nya 7 deh, artinya kita beli perusahaan ini 7 tahun balik modal. Dia nggak bisa multi bagger tuh susah. Berarti kalau dia multi bagger naik 2 kali lipat, PI-nya dari 7 jadi 14. Buat perusahaan, buat naikin pendapatan dari 7 ke 14, atau 7 ke turun deh jadi 3 gitu ya, jadi 3,5. Jadi kan makin kecil makin bagus ya. 7 ke 3,5, berarti pendapatannya harus naik 2 kali lipat. Nah itu kan susah sekali. Gitu loh. Tapi kalau backdoor itu lebih cepat. Karena dia tadinya kecil sekali nih. Misalnya tadinya perusahaannya kan udah mau bangkrut nih. Jadi misalnya harganya itu cuman 100M. Perusahaannya. Terus tiba-tiba yang beli itu satu perusahaan raksasa pertambangan, itu nilainya itu misalnya 100 triliun IPO. Nah jadi ini kita langsung untung besar nih otomatis. Karena kita belinya aja valuasinya 100M. Sedangkan nilai aslinya tuh sebenarnya 100T. Nah jadi inilah yang bikin saham jadi multi bagger. Nah ini yang bikin cepat. Makanya pertumbuhan saya tuh 4 tahun ini tuh uang saya tuh berlipat-lipat cepet tuh karena saya bisa pilih yang backdoor seperti ini. Tuh. Karena kalau jalur biasa tuh susah. Kalau jalur kayak fundamentalis kayak PE, BV itu artinya mau lebih bagus, pendapatannya harus lebih bagus lagi. Gitu loh. Asetnya harus lebih banyak lagi. Nah itu susah. Buat perusahaan asetnya lebih besar lagi susah. Kan butuh uang yang diperlukan banyak. Sedangkan kalau yang ini kan emang dia udah gede. Terus kita belinya pas dia backdoor. Jadi pas dia murah sekali gitu loh. Oke, tapi ini bisa naiknya 10-20 kali lipat. Wow. Dalam waktu 3 bulan, 5 bulan, setahun. Bisa 10-20 kali lipat. Gitu. Boleh tuh ya dikulik-kulik tuh ya saham backdoor ini ya. Betul. Contohnya misalnya yang saya bilang P itu ya. Itu saya cuman pegang sekitar 1 bulanan udah 300% 1 bulan. Jadi udah 3 kali lipat. Misalnya kita bisa berani masuk 1M jadi 3M, 10M jadi 30M gitu loh. Cepet. Gitu. Ini juga ketika udah untung langsung narik atau dia di hold agak lama juga masih aman? Saya hold dulu. Jadi saya lihatnya itu valuasi perusahaannya. Misalnya tadi perusahaan ini kan aslinya 100T ya. Terus dia diakuisisinya baru misalnya saat ini harganya masih 1T nih. Saya nggak jual dulu. Tunggu dia harga 100T baru saya jual. Masih nih berarti? Masih saya pegang. Masih pegang. Gitu. Jadi contohnya seperti itu. Jadi sebenarnya berinvestasi saham itu seperti kita jual beli perusahaan sebenarnya. Kan kita memang beli saham kan memang saham perusahaan. Jadi kita jual beli perusahaan sebenarnya. Kita beli saat perusahaan ini lagi jelek. Lalu kita jual saat perusahaan ini udah bagus. Sebenarnya tugasnya seperti itu doang. Gitu loh. Jadi orang namanya kalau orang misalnya dia bilang dia trading saham. Saya nggak bilang diri saya itu trading saham. Saya bilangnya itu saya jual beli perusahaan gitu loh. Oke. Saya cari perusahaan yang jelek. Saya jual nanti pas dia bagus. Gitu. Jangan belinya udah bagus. Kalau dia udah bagus lebih bagus lagi susah. Jelek jadi bagus tuh lebih gampang gitu loh. Ya. Tapi yang saham backdoor ini akan ada pengaruhnya juga nggak? Terkena dampak dari pengaruh kebijakan ini juga nggak sih? Lebih nggak berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh karena dia masih kayak bayi banget gitu, masih kecil banget. Jadi nggak terlalu kena dampak sama kebijakan makroekonomi. Itulah gitu. Kenapa ini alternatifnya ya. Ada peluangnya gitu. nih. Lalu yang main di sini juga sepi. Gitu. Karena orang-orang nggak banyak yang tahu. Jadi mungkin satu Indonesia yang main ini kayaknya banyak tahu deh.
Iya. Wah nanti Andri harus mikir lagi nih. Rata-rata yang main backdoor tuh banyak kan saya lah gitu dari awal-awal. Itu Oh. dari 2019 karena saya lihat nih ini cepet gitu loh, cepet naiknya bisa berkali-kali lipat gitu loh. Kalau trading misalnya untung 5%, 10% dia jual. Kapan kayaknya saya pikir 10%, 20% kapan kayaknya. Terus kalau misalnya value investing gitu ya, fundamental investing ya atau value investing. Lama cari PE yang kecil terus nanti tunggu dia PE-nya lebih bagus lagi, lama sekali gitu loh. Mungkin bisa holdnya mungkin bisa 3 tahun, 5 tahun, lama sekali lah. Nah, saya ketemu teknik yang lebih cepat, yaitu ya backdoor listing ini. Karena semua saham backdoor itu dia salah harga. Gitu, dia salah harga. Karena aslinya dia gede. Cuman karena dia dibelinya kecil, jadinya kecil, dia salah harga nih. Gitu. Seperti itu. Oke, itu bisa menjadi salah satu alternatif. Ya. Betul. Tapi kan di sisi lain sekarang emang harganya lagi pada murah-murah. Itu juga jadi peluang untuk kita bisa beli. Yes, kalau saham atau backdoor gimana? itu justru belinya pas lagi murah. Nanti pas dia udah jadi gede, disitulah mungkin kita boleh jual. Baru lah ya. Yes. Tapi kan di sisi lain juga lagi banyak yang merah nih, saham-saham yang lain yang selain backdoor itu kan juga lagi diskon-diskon juga tuh. Iya. Nah itu Kayak contohnya gimana? BRI, Mandiri Yes, gitu ya. Itu sebenarnya prospeknya gimana tuh kalau kita beli sekarang? itu sebenarnya boleh beli menurut saya. It's a good time to buy. Karena justru kita memang beli itu saat macroeconomics itu lagi tidak baik. Justru kalau misalnya kita beli saat kondisi ekonomi lagi bagus, ya dia harganya udah tinggi banget. Justru kita beli saat asingnya pada keluar, kita masuk. Karena nanti kalau ekonomi Indonesia udah membaik, pasti asingnya itu bakal masuk lagi. Gitu. Oh justru kayak gitu ya. Justru belinya pas lagi jelek. Kalau saya, Jelek-jeleknya ini iya. nih. Tapi Jadi kita gimana mau untung. mentalnya kuat ya? Nah Bisa itu bertahan. itu memang harus mentalnya harus kuat. Nah itu mental itu kita bisa latih dengan money management misalnya. Cara money management itu kita jangan masuknya all in gitu loh. Yang maksudnya misalnya saya selalu ngomong masuk saham tuh harus all in gitu ya. Walaupun all in itu maksudnya masuknya bertahap. All in di satu perusahaan tapi masuknya bertahap. Jadi misalnya masuk dulu, misalnya kita punya uang 100 juta, masuk dulu 20 juta. Terus kita money management misalnya turun nih di bawah 10%, kita masuk lagi 20 juta lagi, turun lagi 20% lagi, masuk lagi. Kalau cuma turunnya 1-2% mah diemin aja. Gitu. Nah nanti kita pasti dapat harga yang paling rendah. Begitu dia nanti bullish, asing masuk, kita udah di dalam, kita dapat harga paling rendah, kita untung. Iya sih, karena kadang ketakutannya itu adalah ketika udah kita beli harganya kita pikir udah murah, itu besok udah lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Contoh misalnya kita tahu nih Mercy diskon harganya jadi kayak Pajero 500 juta. Terus dia diskon lagi nih jadi Avanza atau Xenia, ya lebih bagus lagi gitu. Ya kita beli lagi lebih banyak. Tugasnya makanya harus money managementnya harus ada spare cash. Uang dingin gitu. itu ya. Uang dingin, yang betul. harus Jadi jangan dipakai. masuknya semuanya. Terus saham-saham yang memang terafiliasi dengan sosok-sosok ya kayak tadi ya orang-orang terkaya konglomerat itu gimana tuh dalam membeli saham-saham yang itu? Sebenarnya itu saya paling suka sih, cuman sekarang memang lagi banyak koreksi ya. Karena menurut saya saham itu bisa naik harus ada figurnya, harus ada sosoknya. Contoh misalnya ada saham nih bagus, perusahaan bagus, tapi nggak ada sosoknya, nggak bisa naik gitu loh. Contohnya misalnya orang mau nonton YouTube ini kan juga karena lihat sosoknya, saya ngomong gitu. Contoh misalnya kalau yang ngomongnya orang yang nggak dikenal kan juga orang nggak mau lihat gitu. Sama saham ini harus ada sosoknya, harus ada figurnya baru dia bisa rame gitu loh. Kalau nggak ada figurnya ya nggak bisa rame, walaupun perusahaannya bagus gitu. Jadi tetap masih riskan ya ketika itu terafiliasi dengan sosok-sosok konglomerat ya tertentu. Jadi kayak pedang bermata dua lah. Kalau bagus dia bisa bagus banget. Cuman kalau sosok ini lagi dihajar misalnya sama pemerintah ya dia bisa hancur-hancur banget gitu loh. Contohnya ya ini ya Agung Sedayo Group. Kena juga nggak nih Andre Waduh saya nggak berkomentar di bagian sana deh. Maksudnya kan tadi kan memang merekomendasikan Pani juga kan. Tapi ketika kemarin ada kisruh itu apakah Andre juga diserang netizen?
saat dia turun ya dari 19.000 itu kan dia turun ya ke 10.000. Padahal penurunan ini ya karena isu-isu itu tadi pagar laut dan lain-lain, tapi yang diserang saya. Tuh. Gitu. Padahal kan bukan saya kan cuma investor ya, bukan saya yang punya perusahaannya gitu. Ada Jadi beneran ada yang iya, nyerang. jadi investor satu Indonesia tuh kan akhirnya turun kan gitu. Padahal dari udah naik 3.000%, mereka nggak terima kasih gitu. Begitu turun dikit yang disalahin saya gitu kan. Jadi Gitu. kena serangan netizen nih ya. Betul, tapi menurut saya kalau saya harusnya pemerintah support harusnya kalau dari pihak saya ya. Karena kalau saya lihat tuh Agung Sedayu itu contoh misalnya kalau daerah situ tidak dibangun. Kan saat ini cuma rawa-rawa. Karena ada Agung Sedayu akhirnya lahan ini bisa dimanfaatkan. Bisa membuka lapangan pekerjaan. Ada 200.000 lapangan pekerjaan baru di sana gitu loh. Terus udah gitu dia bayar pajak juga 50 triliun lebih gitu loh. Terus jadi salah satu kota baru lah yang bersih, nggak ada pedagang kaki lima gitu ya, nggak ada tukang minta-minta. Jadi ya menurut saya harusnya disupport gitu loh. Iya, itulah emang banyak masih menuai pro dan kontra juga ya. Betul terkait hal itu. karena nggak semua orang bisa bikin hal seperti ini. Jadi ada orang Indonesia yang bisa bikin seperti ini, harusnya kita support lah Oke. gitu. Tadi kita udah dapat kisi-kisi, Andri untungnya di mana saat ini ya di tengah banyaknya kebakaran ya kan Betul, di dunia betul. saham ini. Betul. Terus untuk prospek ke depannya kira-kira apa nih yang masih akan hijau dan ya masih bisa dipertimbangkan lah di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Kalau saya main di itulah tadi di saham-saham yang backdoor yang diakuisisi ya Itu masih ya, belakangan akan banyak. sampai beberapa bulan ke depan Yes. akan masih itu. Karena dia salah harga semuanya. Jadi backdoor saya yang tadi saya kasihin itu kan salah satu P ya. Mm-mm. Oh ada Ya, lagi nih, ada guys. banyak sebenarnya, banyak. Coba-coba sebenarnya. contoh-contoh. Ada yang P, ada yang depannya M, ada yang depannya I gitu. Itu semua naik semua, setiap hari naik. Wow. Betul. Semuanya dipegang sama Andri. Semuanya saya ada. Oh semuanya tuh ada Semuanya ya? saya ada. Kalau yang tadi bikin happy hari ini apa nih? Jadi tadi aku sempat Hari tanya, ini bikin happy. Andri tapi happy kan datang ke sini gitu? Happy. Karena? Itu tadi yang sampai itu. Oh Itu juga saham backdoor juga. saham backdoor Saham itu backdoor. juga. Saya juga masuk banyak di sana. Itu udah menghasilkan saya ya puluhan miliar lah dari satu saham itu doang. Oke. Itu juga nggak lama, itu baru dalam waktu 2-3 bulanan lah. Oh baru Baru. megang saham-saham itu Saham 2-3 ini, bulan saham ini. yang P ini baru 2-3 bulanan lah. Berarti akhir tahun lalu dong? Yes, betul. Karena Nggak- saya baru ketemu dia, mau diakuisisinya akhir tahun lalu. Itu kepikiran beli apakah karena tahu situasinya Karena ada tahu, pergantian presiden yes. jadi ada Oh bukan, saya tahu karena kebijakan dia baru? mau diakuisisi sama satu perusahaan tambang. Oh, jadi bukan ngelihat dari situasi Enggak, saya nggak lihat makro. Saya lihatnya saat ini. mikronya perusahaannya. dan ternyata di awal tahun dia juga tidak terdampak gitu ya. Nggak terdampak. Nggak terdampak. Meski kan kita nggak ya Karena dia maksudnya udah nggak murah terprediksi sekali kan. gitu. Dia nggak bisa lebih murah lagi. Gitu. Perusahaannya asetnya triliunan, harganya masih sangat murah. Jadi udah murah mau seberapa murah lagi gitu loh. Udah nggak bisa lebih murah lagi gitu. Oke. Nah, jadi kita memang di saham itu harus bisa menilai value suatu perusahaan. Gitu. Kalau kita bisa menilai perusahaan ini wajarnya harga berapa, ya kita selalu untung. Tapi kan selain kita tahu value-nya bagaimana situasi kebijakan di negara berimpact juga kan? Nggak pada terlalu akhirnya. kalau saham yang udah murah. Oh. Jadi contohnya misalnya harga wajar perusahaan ini misalnya 10 sampai 100 T. Sedangkan harga sahamnya itu cuman ratusan miliar. Dia udah ratusan miliar mau turun seberapa murah lagi gitu. Dia udah karena dia murah. Turun lebih murah pasti orang udah mulai berbondong-bondong beli. Gitu. Jadi dia udah nggak bisa lebih murah lagi. Karena sekarang pun udah sangat murah. Udah sangat murah Udah sangat dan murah. berpotensi akhirnya Iya. Itu melonjak. jadinya rame terus gitu loh. Jadi di saat yang lain merah, yang ini hijau terus. Tuh. Padahal bukan cuman ini, banyak lagi yang lain-lain. Banyak. Oh masih ada ya? Banyak sekali. Mungkin ada sekitar 10 sampai 15 lah perusahaan seperti ini. Oh wow bisa Perusahaan jadi kecil-kecil ini. inceran Iya. nih. Inceran di betul, tengah betul. apa ya gejolak Betul, merah-merah betul, ini betul. di Cuman kalau pasar setiap kali saham. saya ngomong dibilang kan pom-pom gitu. Jadi ini kan udah kita kasihin aja ya.
Biar mereka bertanya-tanya gitu ya, biar mereka jawab di kolom komentar Apa lah ya, tuh, tebak-tebak sendiri ya. insider? Iya, kalau nggak saya selalu dikatain insider gitu kan. Insider. Padahal mah misalnya nih saya ketemu sama orang Agung Sedayu, dibilang insider gitu. Padahal mah enggak. Jadi contohnya misalnya kita beli saham BCA nih, kan kita sebagai pemilik perusahaan BCA kan, otomatis tuh kita bisa ketemu corporate sekretarinya gitu loh. Gimana buat tanya-tanya gimana nih kondisi perusahaannya gitu loh. Nah sama juga, saya tuh bukannya di Pantai Indah Kapuk atau di PANI itu saya insider, bukan. Karena saya punya sahamnya dan lumayan banyak nilainya, jadi tuh saya bisa ketemu corporate sekretarinya gitu loh. Oke. Gitu. Jadi semua teman-teman juga bisa ketemu sebenarnya. Tapi beli dulu sahamnya gitu. Kalau belum beli sahamnya terus udah mau ketemu ya dia pasti nggak mau ketemu siapa gitu loh. Dan ya kan? dapat informasi banyaknya justru pas saat-saat itu ya. Iya, Saat-saat itu seperti juga. itu. Jadi bukan gitu. insider sebenarnya gitu. Itu namanya ya kita udah memiliki perusahaan tersebut ya. Jadi kita bisa ketemu lah manajemennya gitu. Oke. Wow, oke, kita jadi punya banyak insight baru nih ya di Betul, tengah betul. situasi sekarang yang memang Betul. sedang tidak menentu dan tidak pasti ini. Tapi emang kenapa sih Andri nggak pernah mau ngasih tahu langsung gitu apa namanya Sahamnya ya? saham-sahamnya? Karena Ke kita. kalau saya ngomong nanti rame gitu loh. Nanti pas rame pasti banyak yang hujat gitu loh. Oh ini mah pom-pom, kok Andri mau jualan gitu loh. Kalau di dalam kelasnya? Di dalam kelas di bagian kelas offline-nya doang. Jadi kelas saya kan 5 hari tuh. Di hari kelima doang saya kasih taunya. Oh baru tuh Saham dia yang ngasih menurut tahu. saya kira-kira bisa naik saya kasih tahu di 5. Tapi saya tidak Wow. rekomendasi. Kenapa? Menurut saya ini oke, tapi balik ke diri masing-masing gitu loh. Contoh saya bilang nih bakmi enak nih. Menurut saya. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka jangan makan bakmi ini, banyak bakmi yang lain Iya gitu sih. loh. Tapi sampai ada yang bilang ngapain sih Andri Hakim buka kelas? Nah, Kan itu udah banyak banget kaya. juga. Betul, itu banyak Nyinyir banget, banget ya? banyak banget. Kenapa? Dari awal sebenarnya emang saya tuh suka ngajar. Dulu saya ngajarin itu gratis. Oh. Cuman kalau gratis itu saya juga jadinya dapat capeknya doang. Gitu loh. Terus mereka nggak niat gitu loh. Nggak niat mereka saya bikin kurikulumnya misalnya 2 minggu gitu ya totalitas. Terus mereka ogah-ogahan belajarnya gitu loh. Tadinya memang awalnya gratis. Terus lama-lama saya pikir udahlah bikin iseng aja bikin berbayar gitu loh. Emang 5 ya? juta aja deh, nggak usah mahal-mahal, 5 juta aja gitu loh. Buat teman-teman gitu loh. Ternyata rame. Nah terus udah gitu rata-rata untung. Nah itu tuh dari mulut ke mulut gitu. Jadi saya sebenarnya terkenalnya secara tidak sengaja gitu loh. Dari mulut ke mulut rekomendasi akhirnya jadi rame gitu. Oke. Akhirnya ya saya naikin harganya gitu loh. Ternyata masih tetap rame juga gitu. Karena mereka semua untung gitu loh. Oke. Gitu. Nah Wah. terus ya masa ada yang mau kasih kita uang kita tolak gitu kan. Tetap lah kita harus terima lah ya kan. Cring gitu ya, tetap Tetap. cuan. Iya, walaupun cuan. misalnya saham udah untung tapi dikasih bonus ekstra, saya kasih ilmu, mereka udah untung, saya juga boleh loh terima tambahan gitu kan. Oke, Gitu. jujur aja nih apa Jujur, adanya saya mau ngomong guys. jujur aja apa adanya gitu loh. Oke, kalau Gitu. gitu. Wah, tadi kita dapat banyak banget insight ya. Tadi betul. ada alternatif saham yang bisa kita pilih Betul. di tengah situasi Indonesia gelap, apalagi tuh Betul. banyak banget tuh hashtag saat ini ya yang lagi Betul, beredar. betul. Terakhir deh, apa sih pesan buat kita nih mungkin investor-investor pemula yang baru aja di awal tahun tapi situasinya udah kayak begini amat gitu ya Iya, pasar iya. saham. Ya secara mental kita harus kayak gimana atau dari pengalaman Andri apa sih yang harus kita perkuat gitu? Sebenarnya bener yang paling penting itu mental. Karena yang bikin orang, yang membedakan orang kaya dan orang miskin itu sebenarnya juga cuma mentalnya doang. Kalau kita punya mental orang kaya, kita pasti jadi orang kaya. Nggak mungkin kita punya mental orang kaya itu jadi miskin tuh nggak mungkin gitu loh. Jadi yang utama itu memang mental. Makanya pas saya ngajarin saham pun di hari kedua tuh saya fokusnya tuh mental terus ngajarin mental. Nah itu pertama, mental tuh penting. Kedua itu justru belinya itu saat jelek. Jadi kalau dalam bahasa Mandarin itu ada kalimat namanya wei qi. Wei itu bahaya gitu ya. Qi itu opportunity, kesempatan. Jadi setiap ada bahaya di situ ada kesempatan sebenarnya. Gitu. Jadi justru pas lagi jelek itu kita beli. Nanti pas udah bagus di situ kita udah untung. Jangan terbalik pas lagi rame, pas lagi bagus beli,
ya udah bagus mau seberapa bagus lagi sih. Jadi untungnya dikit. Justru pas lagi jelek itu saya beli. Oke. Jadi itu sih mental, terus kita harus berani, kita harus bisa analisa perusahaan ini murah. Udah kita beli, pas lagi jelek kita beli. Oke, Udah jadi sih, nggak ada. jangan terlalu bersedih atau cemas Cemas, berlebihan jangan dengan cemas. Yang situasi penting saat perusahaannya ini. tetap bagus. Selama perusahaannya bagus, dia turun, dia bakal naik lagi. Oke. Kecuali perusahaannya udah jelek nggak ada harapan ya, itu bakal turun terus tuh. Oke. Nah, cara lihatnya itu lihat dari earning per share-nya. Earning per share itu adalah pendapatan perusahaan. Selama pendapatan perusahaannya meningkat, tapi harga sahamnya turun, disitulah kita beli. Karena orang pendapatannya meningkat terus kok, tapi dia sahamnya koreksi naik, di situ kita beli. Cari yang fundamentalnya kuat Yes. dan mungkin better yang private ya, yang swasta ya. Ya, Kayaknya betul. Kalau saya prefer itu better ya. yang swasta. Lebih sat-sat. Fundamentalnya kalau kuat swasta. itu tadi. Nah, yang terakhir simple tapi paling susah dilakukan orang. Apa tuh? Sabar. Dan jangan lupa sabar. Betul. Karena orang tuh pengen beli hari ini, besok turun, saya udah dimaki-maki gitu loh. Mana nih katanya Pani naik kok Pani turun gitu loh. Kan harus lihatnya panjang gitu loh, nggak bisa lihatnya sebentar. Kalau lihatnya sebentar kita bingung besok naik atau turun kita nggak tahu. Oke, jadi Tapi kalau kita tarik panjang sampai akhir tahun, disitulah kelihatan hasilnya bakal naik. Oke, jadi bagi yang mau Gitu. mengikuti cara Andri di sini jangan dimarah-marahin ya, tapi Andrinya ya. Tadi saya udah kebal, dimarah-marahin pun udah kebal, udah sering, gitu, udah biasa. Oke, kalau begitu thank you so much Andri Thank you banget. udah hadir ke sini dan sharing bersama kita di Cuanomics Liputan SCTV. Jadi bagi teman-teman, kira-kira apakah sudah ada kepikiran mau beli saham apa nih di tengah situasi ekonomi Indonesia saat ini? Tulis ya di kolom komentar pengalaman kamu juga di sini. Jangan lupa tapi likes and share konten ini. Sampai jumpa.